Oke, kita mulai ya kelasnya. Sudah saya berikan waktu 5 menit untuk yang lain masuk ke kelasnya, karena jaringan juga masih belum stabil ya untuk yang pakai IndiHome. Jadi untuk yang tidak bisa menyalakan kameranya tidak masalah, off cam saja untuk hari ini. Untuk yang internetnya stabil, silakan on cam. Kalau tidak berkenan juga silakan off cam. Yang penting mendengarkan dan terdengar suara saya jelas saat saya menerangkan. Semoga jaringan saya juga stabil ya sampai akhir kelas nanti, karena saya kebetulan pelanggannya IndiHome. Jadi saya off cam dulu ya untuk pertemuan hari ini supaya tidak terputus-putus ketika saya menyampaikan materi hari ini. Ini saya record, nanti kalau dibutuhkan saya upload di YouTube, kemudian linknya saya taruh di e-learning untuk mungkin ada yang tidak bisa masuk kelas seperti kelas-kelas tadi di jam 7. Ya, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, kita lanjutkan ya untuk pertemuan mata kuliah data dan pustaka di minggu ini. Jadi kita sudah masuk minggu ketiga, kemudian hasil jawaban pertemuan minggu lalu itu sudah saya cek. Rata-rata jawabannya sudah betul, jadi sudah hampir sebagian besar kelas itu jawabannya sudah betul semua. Sudah paham ya bedanya antara sensus, survei, kemudian sampel, populasi. Yang diingat adalah kata kunci setiap terminologi yang kita pelajari minggu lalu. Ketika ada case study, pastikan kata kunci yang ada di case study-nya itu atau di studi kasusnya itu match dengan kata kunci yang kita pelajari di teori ataupun konsepnya minggu lalu. Kemudian untuk minggu ini kita lanjutkan ke jenis data dan visualisasinya. Jadi kemarin kita sudah tahu apa saja yang ada di data, variabel, apa saja yang kita gunakan di data, kemudian contoh variabel, kemudian populasi, sampel, parameter, statistik, kemudian teknik sampling. Sekarang bagaimana dengan jenis data itu sendiri? Kemudian apakah data tersebut bisa kita visualisasikan? Jadi tentunya kalau kita plug melihat Excel, mungkin kan bingung ya, ini maksudnya seperti apa? Apa hasil ataupun informasi dari data yang sudah kita olah tadi. Untuk memudahkan, maka kita juga bisa buat visualisasinya dalam bentuk gambar. Gambarnya bisa nanti dalam bentuk bar chart, pie chart, histogram, dan lain sebagainya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai jenis data dan visualisasi dari data tersebut. Ada 3 poin pokok yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah skala data. Yang kedua, visualisasi data berdasarkan skala data tersebut. Yang ketiga, interpretasi hasil visualisasi data. Nah, untuk minggu kedua kemarin, hari Senin minggu lalu, kita sudah sempat ya bahas sedikit tentang variabel menurut skala pengukurannya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masih ingat ya? Kalau tidak ingat atau sudah lupa, dilihat lagi slide-nya di minggu kemarin. Untuk hari ini, kita akan fokus membahas mengenai nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Jadi, ini yang akan kita pelajari secara detail pada hari ini. Ini adalah pembahasan atau skala data yang dapat kita simpulkan dari nominal, ordinal, interval, dan rasio tersebut. Jadi di sini ya pembandingnya.
Apakah dapat diklasifikasikan? Maka skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio semuanya bisa diklasifikasikan. Jadi, ketika kita punya data, kita dapat menentukan data tersebut apakah termasuk nominal, ordinal, interval, atau rasio. Tergantung dari kita punyanya data apa, kemudian apakah punya tingkatan atau sederajat, apakah punya nol mutlak atau tidak punya nol mutlak. Jadi dari sana nanti kita bisa klasifikasikan data tersebut termasuk ke dalam skala pengukuran yang apa. Kemudian dapat diurutkan. Ternyata di sini nominal itu tidak dapat diurutkan. Kenapa? Karena nominal ini tidak ada tingkatannya. Jadi hanya bersifat membedakan antara satu data dengan data yang lain. Jadi kita punya satu variabel. Variabel itu ada misalkan 3 kategori, 3 tipe, 3 jenis. Tapi kedudukannya sejajar. Jadi kan artinya kita tidak bisa mengurutkan data tersebut dari yang paling tinggi misalkan, atau yang paling rendah, yang paling kecil, dan seterusnya. Di sini yang dapat diurutkan hanya ordinal, interval, dan rasio. Kemudian dapat dihitung selisihnya. Hanya interval dan rasio saja yang bisa kita hitung selisihnya. Sedangkan nominal dan ordinal ini tidak bisa. Karena tadi ya, nominal ini kan hanya bersifat membedakan. Kalau ordinal, ini ada pembedanya, kemudian ada tingkatannya atau ada rankingnya. Jadi tidak bisa dihitung selisihnya. Sedangkan interval dan rasio, ini bisa kita hitung selisihnya. Jadi misalkan antara 0 mutlak dengan hasil pengukuran yang kita tampilkan dalam bentuk interval ataupun rasio, itu bisa kita kurangkan misalkan dengan angka 0 mutlaknya. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian mempunyai titik 0 mutlak. Nah, ini memang hanya dimiliki oleh rasio. Untuk nominal, ordinal, interval tidak memiliki ini skala data yang mempunyai titik 0 mutlak. Jadi rasio ini adalah satu-satunya yang mempunyai titik 0 mutlak. Titik 0 mutlak itu apa maksudnya? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Untuk yang pertama, nominal dan ordinal. Jadi memang ketika kita mengkategorikan skala pengukuran ini, nominal dan ordinal ini berada pada satu kategori. Jadi ini sama, kemudian interval dan rasio ini juga sama. Sering dibandingkan. Nominal dan ordinal sering disatukan, kemudian dibandingkan antara nominal dan ordinal. Tidak atau jarang sekali nominal disandingkan dengan interval atau ordinal dengan rasio. Jadi ini adalah satu kategori atau satu klasifikasi, ini adalah satu kategori. Untuk nominal dan ordinal ini disebut dengan kategori. Kenapa? Karena data nominal dan ordinal ini mempunyai kategori variabel. Contohnya, ini sebetulnya sudah sempat juga ya kita singgung di minggu lalu. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin ini adalah variabel. Kemudian ternyata jenis kelamin itu kita uraikan. Kategorinya apa saja jenis kelamin ini? Ada pria, wanita, atau perempuan, laki-laki. Nah, jenis kelamin termasuk ke dalam variabel, sedangkan pria dan wanita atau perempuan dan laki-laki ini termasuk ke kategori data. Termasuk ke manakah pria dan wanita ini? Termasuk ke nominal. Jadi kategori datanya ini termasuk nominal. Kemudian
contoh selanjutnya ada kadar kolesterol. Nah, kadar kolesterol ini termasuk variabel. Kemudian kita bisa perjelas kadar kolesterolnya ini yang seperti apa. Rendah, normal, atau tinggi. Nah, rendah, normal, dan tinggi ini termasuk ke kategori data. Sama seperti laki-laki dan perempuan untuk jenis kelamin. Nah, karena ini ada urutannya atau ada peringkatnya, maka ini termasuk ke kategori yang ordinal. Jadi ini tentunya kalau kita ingin mengurutkan dari kadar kolesterol yang paling tinggi, nanti akan kita kelompokkan person atau orang yang kadar kolesterolnya tinggi, kemudian diikuti dengan normal, diikuti dengan rendah, misalkan seperti itu. Nah, ini ada tingkatannya sesuai dengan definisi dari ordinal. Jadi antara nominal dan ordinal jelas ya perbedaannya. Kalau untuk nominal tidak ada tingkatannya. Jadi sejajar. Kategori datanya itu sejajar. Sama seperti agama. Termasuk variabel, kemudian kategori data untuk variabel agama itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu. Nah, itu juga tidak ada tingkatannya atau ranking dari kategori datanya. Juga disebut atau termasuk ke dalam nominal. Kemudian kalau contoh lain untuk ordinal mungkin tinggi badan, berat badan, jadi bisa kita kelompokkan yang termasuk ke dalam pendek berapa, rata-rata berapa, atau yang termasuk tinggi. Untuk cewek misalkan di atas 160 sampai 180 misalkan itu termasuk tinggi. Kemudian yang termasuk rendah mungkin dari 120 sampai 150 dan seterusnya. Jadi ada kategori, kemudian di kategori itu ada peringkatnya atau tingkatannya atau rankingnya. Maka itu termasuk ke dalam ordinal. Kemudian kita jawab pertanyaan yang 4 ini. Apakah sudah melihat perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2? Sudah ya? Apakah masih ada yang bingung antara beda nominal dan ordinal? Sudah paham, Bu. Insya Allah. Oke. Sudah paham, Bu. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Contoh mana yang mempunyai skala nominal dan mana yang skala ordinal? Kalau dari contoh ini sudah jelas ya, kadar kolesterol ini adalah ordinal, kemudian yang nominal adalah jenis kelamin tadi. Apa yang membedakan skala nominal dan skala ordinal? Tadi juga sudah saya jelaskan, untuk nominal itu hanya bersifat pembeda antar kategori datanya. Kalau ordinal, selain pembeda, juga kita menentukan ranking tersebut atau ada tingkatan dari data variabel tersebut. Itu adalah poin inti untuk skala nominal dan skala ordinal. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa memberikan contoh untuk nominal dan ordinal selain yang sudah saya sebutkan tadi? Oke, Ahmad Ahsarul Karim, silakan. Iya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ibu? Terdengar, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi menurut saya untuk contoh dari data nominal itu seperti golongan darah, Ibu. Ada golongan darah A, AB, B, sama O. Dan untuk contoh data ordinal itu mungkin seperti klasifikasi umur penduduk dari usia belum produktif kurang dari 15 tahun, usia produktif 15 sampai 64 tahun, dan usia tidak produktif lebih dari 65 tahun. Oke, sudah betul Ahmad, golongan darah dan
usia produktif atau kategori umur ya. Kemudian Ahmad Dhani dari FISIP, silakan. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Menurut saya untuk contoh yang skala nominal itu bidang olahraga Bu variabelnya. Nanti kategori datanya itu ada olahraga bulu tangkis ataupun berbagai macam bidang lainnya yang sejajar, tidak ada urutannya. Lalu untuk skala ordinalnya bisa tingkat kepuasan pelanggan Bu atau kepuasan customer. Jadi nanti ada yang sangat puas, atau kurang memuaskan. Sekian, terima kasih Bu. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Cabang olahraga termasuk nominal, ordinal, kepuasan pelanggan sangat puas, misalnya 5, biasa saja 3, sangat tidak puas 1, misalkan seperti itu ya. Sering ketika kita membagikan kuesioner. Kemudian contoh lain dari Rizky Nur Aziza dari FEB. Silakan Rizky Nur Aziza. Di-unmute dulu, Rizky. Silakan. Suaranya belum masuk di saya. Oh, mic-nya error. Oke. Contoh lain. Silakan Anggun. Anggun Latifa Tunisa. Kalau untuk yang contoh skala nominal itu ada fakultas yang ada di UNAIR, itu ada misal ada FISIP, FEB, FTMM, terus ada FK, itu kan nggak ada tingkatannya mana yang paling yang lebih bagus yang lebih bagus sama yang biasa aja. Terus untuk yang skala ordinal itu ada tingkatan golongan kelas Kartu Indonesia Sehat, itu ada Vaskes tingkat 1, Vaskes tingkat 2, Vaskes tingkat 3. Makasih, Bu. Oke, betul ya. Contohnya untuk nominal, fakultas di UNER, kemudian untuk yang ordinal adalah Vaskes tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Jadi, itu adalah contoh untuk yang ordinal. Mungkin yang terakhir ya, Nabila Septi. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nabila Septi dari FEB. Untuk yang nominal, menurut saya itu genre film. Jadi, menurut kesukaannya itu ada action, animasi, atau musikal, seperti itu. Kalau dari ordinal itu dari tingkat pendidikan, mulai yang dari sekolah dasar sampai doktoral. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, juga sudah betul ya. Jadi, ada banyak sekali data yang bisa kita ambil atau kategori data ini, baik yang nominal atau ordinal, tergantung nanti kita mengolah data yang seperti apa. Jadi nanti bisa yang pure atau murni dalam bentuk eksak, mungkin nanti data-datanya itu juga tetap bisa kita golongkan atau kita kategorikan termasuk ke nominal atau ordinal, maupun seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, contoh-contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Berdasarkan kategori itulah dapat dibedakan data nominal dan variabel ordinal. Jadi sebetulnya hampir sama ya antara data nominal dan data dan variabel nominal, data dan variabel ordinal. Itu sebetulnya sama maksudnya. Walaupun ketika kita mengucapkan data itu data nominal atau variabel itu variabel nominal misalkan, nah itu maksudnya tetap kategorinya tidak ada tingkatan, sedangkan ordinal itu ada. Kemudian ini ya, sederajat. Kalau di sini bahasanya sederajat. Kalau tidak sederajat atau kategori yang bertingkat atau ada rankingnya atau ada peringkatnya, itu termasuk yang ordinal. Kemudian kenapa kita harus memperhatikan kategori baik itu nominal, ordinal, nanti akan kita pelajari juga
interval, dan rasio. Di sini tujuannya berkaitan ke arah penyajian data. Kalau kita tidak membedakan antara nominal, ordinal, interval, rasio, akan sulit ketika kita ingin menganalisis, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut, bagaimana informasi yang bisa kita ambil dari data yang sudah selesai diolah ini. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut kepada pembaca, kepada masyarakat umum. Nah, di sini itulah paling tidak tujuan utama data tersebut kita kelompokkan nominal, ordinal, interval, rasio. Walaupun ketika kita menulis informasi atau menyampaikan secara lisan hasil olahan data itu, jarang sekali kita menyampaikan sebelumnya data ini sudah kita kategorikan nominal atau ordinal atau interval atau rasio. Itu jarang sekali ketika kita mengucapkan atau mempresentasikan hasil ke masyarakat. Nah, hanya saja kita mengatakan dari data ini kita peroleh jumlah laki-laki dan perempuan dari variabel jenis kelamin ini adalah sekian. Kemudian kadar kolesterol untuk wanita berusia 10-20 tahun itu rata-rata baik dengan apa? Misalkan berapa hasil olahan datanya itu. Jadi ketika kita melakukan analisis, kita memerlukan nominal, ordinal, interval, dan rasio itu. Tapi ketika penyajian itu biasanya kita menyampaikan secara garis besar. Sehingga di sini penyajian data itu memberikan gambaran yang baik dan menyeluruh dari objek yang diteliti. Penyajian data menjadi penting karena peneliti itu termasuk kalian juga mahasiswa nanti ketika melakukan tugas akhir dari mata kuliah mungkin, atau ikut PKM, atau skripsi nanti di akhir semester 7 atau 8. Nah, itu harus tahu dari data itu mana yang termasuk nominal, ordinal, atau bahkan menggunakan yang interval ataupun rasio. Kemudian visualisasi data. Visualisasi data ini bagaimana caranya kita menampilkan hasil data tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah biasanya akan menampilkan hasil ya, bukan data mentah, kemudian divisualisasikan. Data mentah itu apa maksudnya? Data mentah itu adalah data murni yang kalian akan gunakan untuk kepentingan apa? Misalkan kalian punya data nama mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 2020-2021. Nah, bukan data itu yang kalian bentuk atau kalian visualisasikan. Tapi misalkan data mahasiswa angkatan 2020-2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER yang memiliki IPK di atas 3,50. Nah, setelah kita olah datanya, supaya kita dapat berapa jumlah mahasiswa, namanya siapa, NIM-nya siapa, itulah yang akan kita visualisasikan. Jadi visualisasi data di sini itu sudah termasuk bagian dari proses pengolahan menuju proses akhir data tersebut. Jadi bukan di tahap awal. Karena kalau di tahap awal itu kan banyak sekali yang harus kita lakukan dulu sebelum data itu bisa ditampilkan atau divisualisasikan. Karena bisa saja data itu tidak ada yang bolong-bolong kolomnya atau tabelnya, jadi tidak bisa ya kita visualisasikan. Kemudian ada juga mungkin datanya yang banyak sekali noise-nya, datanya banyak sekali outlier-nya, sehingga tidak memungkinkan untuk kita visualisasikan langsung. Makanya di sini ketika kita sudah pada tahap akhir, data tersebut kita visualisasikan itu sangat mungkin. Jadi tidak berada di proses awal ketika kita punya data. Data nominal dan ordinal tadi
bisa kita visualisasikan dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah bar chart, pie chart, ataupun line graph. Seperti apa bentuk dari bar graph, pie chart, atau line graph ini? Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari tipe graph, baik itu bar graph, line graph, dan pie chart. Jadi nanti ketika kalian punya data, kemudian ternyata data kalian itu termasuk ke dalam data yang kategorinya itu nominal ataupun ordinal, maka nanti kalian tinggal menentukan sebaiknya data saya ini saya tampilkan atau saya visualisasikan dengan bentuk apa? Apakah bar, line, atau pie? Jadi setiap tipe graf ini ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kita pakai bar graph ini, akan terlihat misalkan sumbu X dan sumbu Y-nya itu merepresentasikan apa. Kemudian untuk setiap barnya ini juga ada keterangannya ya, misalnya yang ini warna hitam itu apa, kuning itu apa, merah itu apa, dan seterusnya. Sedangkan untuk pie chart ini tidak bisa kita ketahui sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi kan ini hanya betul-betul lingkaran, kemudian potongan lingkaran itu berapa. Kemudian nanti warna ini menunjukkan apa. Nah, kalau line, ini hampir sama seperti bar graph, hanya saja bentukannya line gini ya. Jadi biasanya menunjukkan tren. Jadi kalau misalnya saat ini ada data yang merepresentasikan untuk sumbu X dan Y-nya, kemudian kita ingin mengetahui trennya saat ini untuk data X adalah turun, naik, bergelombang, atau seperti apa. Nah, ini adalah tujuan dari line graph. Jadi untuk penggunaan bar graph, line graph, dan pie chart ini dikembalikan lagi ke penelitinya, ke kaliannya, ke dosennya, atau tim penelitinya. Ingin memvisualisasikan data tersebut, tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk melihatkan, oh ternyata kegiatan A itu lebih banyak digemari daripada kegiatan B, C, D, E, F. Nah, mungkin untuk pie chart saja itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya butuh tahun ini mahasiswa yang mendaftar di UNER lebih sedikit dibanding 5 tahun sebelumnya, peningkatannya seperti apa? Nah, itu mungkin nanti akan cocok menggunakan bar graph ataupun line graph-nya. Jadi nanti disesuaikan kembali dengan data dan hasil analisis yang akan kita lakukan, yang akan kita dapatkan terhadap data tersebut. Bar graph atau grafik batang, grafik untuk menampilkan data kategorik, baik itu nominal ataupun ordinal. Bar chart digunakan jika kita ingin membandingkan data antar kategori dan melihat frekuensi atau besaran dari kategori ataupun variabel tersebut. Bar chart bisa disajikan dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Jadi, kata-kata kunci untuk bar graph ini membandingkan data antar kategori dan melihat frekuensi atau besaran dari kategori tersebut. Jadi kalau kita memang punya data dalam bentuk kategorik, baik itu nominal atau ordinal, kemudian kita punya kategori data dari variabel yang kita punya, kemudian kita ingin melihat frekuensinya itu seperti apa pada tahun ini, atau pada 3 tahun belakangan ini. Nah, itu bisa kita sajikan dalam bentuk bar graph. Sedangkan pie chart atau diagram lingkaran, grafik yang paling sederhana dan paling sering digunakan dalam memvisualisasikan komposisi dari data yang kita punya. Pie chart juga bisa digunakan untuk data kategorik, baik itu nominal ataupun ordinal. Nah, di sini diagram lingkaran mewakili angka dalam persentase, dan
total semua segmen di pie chart itu harus sama dengan 100%. Jadi ini ketika kita jumlahkan persentasenya harus sama dengan 100%. Kalau tidak sama dengan 100%, maka kemungkinan yang pertama salah menggunakan metode atau teknik metode yang kalian gunakan untuk memvisualisasikan data ke dalam pie chart-nya. Yang kedua, ketika kalian membuat kelas, panjang kelas atau lebar kelas, nanti ketika kita belajar tabel distribusi frekuensi, itu salah kalian dalam menghitung rumusnya. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan pie chart ini tidak berjumlah 100% ketika kalian bekerja, kemudian sudah dapat nih persentase dari setiap kategori datanya. Ternyata ketika dijumlahkan itu tidak 100%, lebih 100% atau kurang dari 100%, mungkin hanya 80 atau 85%. Nah, mungkin dua hal tadi bisa kalian tracking kembali di mana salahnya saya. Apakah dari penentuan kelas atau panjang kelas atau lebar kelas saat membuat tabel distribusi frekuensinya, atau ketika kalian mengolah masing-masing segmen pada kategori data yang akan kalian tampilkan di pie chart tersebut. Jadi di sini note-nya untuk pie chart yang perlu diperhatikan, jangan memasukkan terlalu banyak kategori agar dapat terlihat perbedaan antar komposisinya. Nah, contohnya ini mungkin ketika kalian buat Google Form, ya semuanya pasti sudah pernah buat Google Form ya. Kemudian kalian ingin melihat persentase berapa yang sudah mengisi, berapa yang belum mengisi. Nah, ketika kita buka Google Form-nya, hasilnya itu kan biasa dalam bentuk pie chart ya, tampilannya. Oh, ternyata mahasiswa A itu sudah mengisi, mahasiswa B belum, mahasiswa C sudah, dan seterusnya. Nah, itu juga dapat kita gunakan pie chart untuk menampilkan informasi dari data yang seperti itu. Kemudian line chart. Line chart atau grafik garis merupakan chart yang pada umumnya digunakan untuk mengilustrasikan tren atau menggambarkan hubungan dalam bagaimana data berubah pada periode waktu tertentu. Jadi seperti apa? Naiknya signifikan atau pernah ada 1 tahun di mana tidak digemari sama sekali, kemudian pada tahun berikutnya akan mulai digemari kembali sampai nanti sangat digemari. Nah, jadi ini tren. Kemudian dari line chart ini, selain melihat tren, kita juga bisa melihat pola dan fluktuasi pada data. Jadi fluktuasi itu kan apakah mengalami signifikan drop-nya atau naiknya juga signifikan, butuh waktu berapa lama. Nah, itu juga bisa kita tampilkan dalam bentuk line chart. Nah, ini adalah contoh grafik-grafik. Walaupun kalau kita perhatikan grafik ini kan termasuk ke dalam bar graph ya, grafik batang. Tapi di sini harus kita cermati. Grafik ini termasuk grafik yang menyesatkan pembacanya, memberikan informasi yang salah kepada pembaca. Sehingga pembaca yang tidak mengerti bagaimana caranya membaca data, itu termakan. Seolah-olah, oh iya, ternyata terjadi kenaikan yang signifikan dari 2009 sampai 2011 kuartil kedua. Karena naik terus. Ternyata kalau kita sudah mengerti cara membaca data, kita bisa lihat sumbu X dan Y bar graf ini tidak valid. Kenapa? Kalau bar graf, tadi kan ada sumbu X, sumbu Y, harusnya baik sumbu X maupun sumbu Y dimulai dari 0. Nah, di sini kita bisa lihat mulainya dari 94 juta. Apakah ini bisa kita kategorikan
atau bisa kita simpulkan data ini naik terus. Nah, ini termasuk grafik yang sebetulnya tidak valid ya, tidak kredibel. Jadi ketika kita membaca pun itu kita bisa melakukan analisis terhadap grafik-grafik yang ditampilkan oleh majalah, koran, baik itu yang soft atau yang digital, yang versi digital ya, ataupun versi cetak. Kemudian kita lihat lagi grafik yang menyesatkan atau yang berisi informasi yang salah. Seperti ini juga. Percent who agreed with court, Democrat, Republican, Independent, political party, kemudian ini ada persentasenya. Juga tidak dimulai dari 0. Dia menggunakan bar graph, tapi tidak dimulai dari 0. Ini juga gambar grafik yang salah. Jadi seolah-olah Demokrat ini sangat tinggi, bahkan sampai 3 kali lipat. Padahal ketika kita melihat detail, ini tidak dimulai dari angka 0. Bisa saja ketika dimulai dari angka 0, bar graph ini terjadi presentasi atau interpretasi dari data yang sudah diolah tadi itu tidak seperti ini sebetulnya. Tapi karena dimulai dari 50 dan jarak antar datanya juga cuma 2 ya, 50, 52, 54, 56 sampai 64 itu terjadi ketimpangan, kesenjangan antara satu bar graph dengan bar graph yang lain. Jadi ketika kita normalisasi namanya, kita normalisasi ini ke dalam bentuk 0 awal mula bar grafnya ini, bisa saja bentuknya itu tidak seperti ini. Jadi tidak terlihat perbedaannya itu mencolok 3 kali lipat, seperti itu. Kemudian ini juga termasuk grafik yang menyesatkan. Nah, ini ya, termasuk line graph. Kenapa? Letak tidak sesuai skala pada sumbu. Jadi nilai 8,6% tidak diletakkan sesuai skala pada sumbu Y, sehingga terlihat tidak terjadi penurunan. Nah, ini juga sumbu X dan sumbu Y itu juga ada di line graph ya. Jadi hampir sama seperti bar graph. Kita juga harus pandai melihat atau membaca line graph yang ada di berbagai media cetak ataupun media elektronik. Nah, ini juga pie chart yang menyesatkan atau yang menampilkan informasinya itu salah. Pie chart tidak berjumlah 100%, jelas salah ya. Kalau sudah tidak berjumlah 100%, maka pie chart itu sudah pasti salah atau tidak kredibel informasi yang disampaikan. Nah, ini juga grafik 3 dimensi membuat artritis terlihat lebih banyak daripada high blood pressure. Nih. Artritis terlihat lebih banyak daripada high blood pressure. Dan tidak ada persentasenya ditampilkan untuk studi kasus yang di sebelah kanan ini. Jadi, kalau kita bentuk pie chart ini dalam bentuk 3 dimensi, tentunya kan bentukannya itu ya, visualnya itu tidak imbang antara yang terlihat dari sisi kita sebelah sini, dari kita melihat saat ini, dengan melihat yang dari sebelah sini misalkan. Karena kalau dari sini tentu saja artritis ini lebih banyak ya, atau persentasenya lebih tinggi dibanding high blood pressure. Padahal sebetulnya ketika kita buat ke dalam bentuk persentase seperti ini, 2 dimensi, ternyata lebih sedikit yang artritis dibanding yang high blood-nya. Jadi penampilan 2 dimensi dan 3 dimensi untuk pie chart ini juga berpengaruh. Kemudian kita lanjutkan dengan
rasio, dan interval. Jadi tadi kita sudah tahu bedanya nominal dan ordinal. Sekarang kita lanjutkan ke rasio dan interval. Data interval dan rasio tidak berupa kategori. Jadi ini adalah perbedaan yang basic antara nominal ordinal dan rasio interval. Kalau tadi nominal ordinal itu kategori, rasio dan interval tidak berupa kategori. Data interval, data yang didapatkan dengan cara pengukuran. Makanya di sini, di interval ini ada sebutan jarak. Jarak antar data. Jarak antar kategori data. Nah, berarti kalau sudah ada kata-kata jarak pada deskripsi permasalahan ataupun studi kasusnya, itu bukan lagi termasuk kategori nominal ataupun ordinal. Untuk ukuran rasio ataupun data rasio, ukuran yang memberikan keterangan mengenai nilai absolut dari objek yang diukur. Kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh 3 dan contoh 4. Contoh 3 ada suhu, kecerdasan atau IQ. Yang contoh 4, berat, tinggi, jarak, waktu, dan volume. Kira-kira manakah yang termasuk interval, manakah yang termasuk rasio? Contoh 3 atau contoh 4? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan siapa ini yang mau menjawab? Saya Kemal Husadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, silakan Kemal. Kalau interval berarti yang tidak mempunyai titik nol mutlak. Kalau menurut saya yang contoh ketiga. Oke, contoh ketiga interval, contoh keempat berarti rasio ya Kemal? Iya. Oke. Ada yang berpendapat lain selain seperti yang disampaikan Kemal? Saya, Bu. Oke, silakan Febrilianti Nurfadila. Kalau menurut saya yang data interval itu yang contoh 4. Kalau yang contoh 3 itu rasio. Oke. Kebalikan dari Kemal. Oke, sekarang kita lihat. Contoh 3, suhu, kecerdasan, atau IQ. Kemudian contoh 4, berat, tinggi, jarak, waktu, volume. Untuk contoh 3, jawaban yang benar adalah termasuk interval, 4 termasuk rasio. Kenapa? Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Ini sama seperti yang tadi ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita kembali ke sini, kita jawab dulu penjelasan dari contoh 3 dan 4. Nih. Ketika kita bahas contoh 3 dan contoh 4 tadi, kita bisa membedakan contoh 3 dan contoh 4 tadi berdasarkan nilai nolnya. Kalau data pengukuran tersebut ada nilai nol mutlak, maka disebut data rasio. Nilai nol mutlak itu maksudnya ketika kita melakukan pengukuran, ada nilai nol atau angka nol pada pengukuran tersebut. Jadi misalkan berat dan tinggi badan. Ketika kita hasil pengukurannya itu mengurangkan yang tinggi 150 dengan tinggi 140. Selisih pengukurannya 10. Misalkan 10 cm. Nah, 10 cm ini ketika kita ada penggaris misalkan, penggaris 10 cm berada 10 digit atau 10 jarak dari angka nolnya. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10-nya di sini, 0-nya di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan mempunyai nilai nol mutlak. Jadi, hasil pengukurannya itu ada nilai nol mutlaknya. Sedangkan kalau tidak punya nilai nol mutlak,
disebut data interval. Contohnya suhu, IQ. Jadi, misalkan ketika kita punya suhu 200 derajat Celcius. Nah, jarang sekali ketika kita mengukur suhu itu menyebutkan hari ini adalah 180 derajat Celcius yang merupakan beda dari hari kemarin itu sekitar 30 derajat Celcius. Jadi tidak berpatokan pada 0 derajat Celcius ketika kita mengukur suhu atau menghitung suhu dari hari ke hari. Jadi misalkan kalau kita ingin mengatakan suhu hari ini lebih panas 20 derajat Celcius dibanding hari kemarin. Kemarin hanya 180, sekarang 200 derajat Celcius. Atau misalkan IQ. Anak ini IQ-nya 150. Temannya IQ-nya 130. Kita tidak melakukan pengukuran terhadap IQ ini. Misalkan, anak A IQ-nya 150, anak B IQ-nya 130. Beda IQ antara anak A dengan anak B adalah 20. Nah, pengukuran yang kita lakukan terhadap dua buah objek atau dua buah sumber itu tidak kita lakukan pada data interval. Jadi langsung saja, anak A itu IQ-nya 150, anak B itu 130, anak C 145,5. Misalkan seperti itu. Begitu juga dengan suhu, baik itu Celcius, misalkan, atau Fahrenheit. Nah, itu ketika kita menghitung suhu hari ini dengan suhu kemarin, itu jarang sekali kita memperlihatkan hasil pengukuran dari perbedaan suhu hari ini dan kemarin. Paling kita sebutkan hari ini suhunya 100 derajat Celcius. Kemarin hanya 80 derajat Celcius. Pantasan hari ini lebih panas daripada kemarin. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah yang saya sampaikan hanya beberapa contoh ya dari perbedaan antara interval dan rasio. Contoh-contoh lain itu sebetulnya banyak sekali ya di e-book untuk data dan pustaka, itu juga banyak contoh-contoh lainnya. Nanti silakan kalian buka e-booknya, kemudian kalian baca perbedaan antara interval dan rasio. Jadi tadi jawaban untuk contoh 3, IQ dan suhu, itu termasuk interval. Untuk rasio, itu tinggi badan, jarak, berat badan, dan seterusnya. Kemudian, kembali ke slide sebelumnya. Ini peletakannya keliru ya. Sama seperti yang kategorik tadi, yang nomor 4, silahkan, adakah yang bisa memberikan contoh lain untuk interval dan rasio? Izin menjawab. Oke, iya. Sebentar Aida. Ya, untuk yang keluar masuk Zoom karena jaringan Wi-Fi-nya error, ya tidak apa-apa ya. Untuk yang permisi off cam juga silakan, tidak apa-apa. Ya, silakan Aida. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Aida Kiswara Anwar dari FST. Menurut saya untuk contoh yang rasio itu pengukuran asam basa dengan pH meter. Itu kan dimulai dari 0. Kemudian kalau interval contohnya seperti pengukuran kekuatan gempa. Kalau misal ada gempa, itu data seismograf biasanya langsung menuju ke hasilnya tanpa lihat 0. Oke, iya, bisa. Yang disebutkan Aida juga bisa. Betul, pengukuran gempa, kemudian untuk rasionya asam basa.
Contoh yang lain? Oke, Fatima, Sabardila, Munawar. Silakan, Fatima. Baik Bu, saya Fatima Sabardila Munawar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Izin menjawab untuk yang interval itu nilai tes TOEFL, dan untuk yang rasio itu bisa berapa lama kita menggunakan internet. Sekian Bu. Tes TOEFL untuk yang interval, rasionya berapa lama kita menggunakan internet. Untuk yang menggunakan internet mungkin bisa ya termasuk rasio. Tapi untuk nilai TOEFL, apakah termasuk interval? Nilai TOEFL ya. Sepertinya bisa ya. Kecuali nilai IELTS. Kalau nilai IELTS kan ada kategori ya untuk setiap band-nya itu. Jadi sepertinya lebih cocoknya masuk ke kategorikal. Baik yang ordinal ya, sepertinya cocoknya kalau untuk nilai IELTS yang 5, 5,5, 6, 6,5 itu kan bisa kita kategorikan sejajar dengan advance atau very excellent user, misalnya seperti itu kan, ketika kita menerima hasilnya. Tapi kalau nilai TOEFL, ya sepertinya bisa ya masuk ke interval ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau memberikan contoh sebelum kita lanjutkan? Saya boleh Bu? Ya, siapa ini yang mau mencoba? Anggun. Oh, Anggun. Bu. Oke, silakan Anggun. Kalau yang untuk data interval itu bisa ongkos kirim, Bu. Misalnya ongkos kirim dari Surabaya ke Yogyakarta itu 10.000. Terus ongkos kirim dari Surabaya ke Jakarta 20.000. Kan tidak ada nilai nol. Iya, betul, bisa. Kalau Kemudian untuk yang data rasio, kalau data rasio itu misalkan nilai rapot siswa A 100, nilai rapot siswa B 80. Sehingga ada selisih jarak 20. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Kemudian Cynthia Bu, saya izin Nurhaliza. menjawab. Ya, setelah Cynthia ya, Raffi. Iya, baik Bu. Oke, baik Bu. Perkenalkan, saya Cynthia dari Fakultas Vokasi. Saya mau ngasih contoh kalau data interval tuh seperti kayak kecepatan orang dalam berkendara 20 hingga 40 meter 20 hingga 40 km per jam. Terus kalau misalnya data rasio itu seperti ini Bu, saldo di bank. Oh iya, bisa. Interval kecepatan kita membawa kendaraan. Kemudian untuk rasio saldo di bank, ya bisa kita tentukan berapa perbedaan antara nasabah A dengan nasabah B. Oke, terima kasih Cynthia. Silakan Raffi. Izin menjawab Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Akbar dari Fakultas Vokasi. Kalau untuk yang rasio itu mungkin kalori ini Bu, kalori yang dikonsumsi manusia setiap harinya. Lalu untuk yang interval nilai SAT itu Bu, nilai ujian SAT itu loh Bu. Oh iya, nilai SAT termasuk interval, iya betul. Kemudian kalori yang dikonsumsi manusia termasuk rasio, ya. Jadi terlihat perbedaan antara X
Y, Z berapa kalori yang terhadap tubuhnya masing-masing. Ya, ada nol mutlaknya. Oke, sudah mengerti ya antara nominal, ordinal, rasio, dan interval. Mungkin yang rasio dan interval ini untuk kalian yang masih belum paham, ini maksudnya nol mutlak, tidak nol mutlak itu seperti apa. Nanti bisa kalian lihat e-booknya, buka bab materi tentang jenis data, kemudian nanti kalian lihat contoh-contoh yang diberikan di dalam e-booknya. Atau kalau paling gampang ya buka Google ya, kemudian ketik beda interval dan rasio untuk yang masih belum paham. Mungkin memang sedikit lebih sulit memahami untuk yang interval rasio dibanding nominal dan ordinal ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah gambar screenshot ya dari e-booknya kita yang kita pakai di Data dan Pustaka. Jadi nanti ini bisa kalian lihat di e-booknya untuk gambaran utuh beserta detail penjelasan dari gambar ini. Ini adalah riwayat atau informasi dari Alice. Kemudian ada seksnya, occupation, friend-nya, initial score, background, age, tinggi, berat badan, nilai ketika kuliah, skala apa saja yang ada pada contoh ini. Silakan kalian lihat dulu. Nah, ini maksudnya in a relationship with Zack. Nah, ini nama orang ya maksudnya. Maksudnya ini pacarnya Alice gitu. Karena tadi pagi itu ada yang bingung ini Zack ini apa gitu. Also 25 ini umurnya. Jadi sebaya dengan Alice. Kira-kira ada 4 skala yang sudah kita pelajari. Nominal, ordinal, interval, rasio. Pada case ini, skala apa saja yang ada? Oke, Orlin Ordelia Prayoga. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar Orlin, silakan. Skala yang ada di data itu, yang pertama ada skala nominal yang jenis kelaminnya perempuan. Oke. Terus ada pekerjaannya yang saintis itu. Saya jawab yang saya udah yakin aja. Iya, Bu, iya, atau saya silakan. harus nyebutin sesuatu? Silakan, yang sudah yakin saja, yang sudah tahu aja. Oke. Terus yang tingginya itu skala rasio, sama skala beratnya itu juga rasio. Terus college grades-nya itu skala rasio juga. Terus yang untuk depression, anxiety, sama life satisfaction-nya menurut saya itu skala interval. Oke. Dan untuk closest friend-nya menurut saya itu juga skala interval. Oke. Gitu. Oke. Menurut Orlin seperti itu, ya. Fatima? Baik Bu, kalau menurut saya yang nominal itu ada yang jenis kelaminnya sama pekerjaannya, lalu yang rasio ada tinggi badan dan berat badan, yang interval ada initial score, dan yang untuk ordinal itu menurut saya yang college grade-nya itu, tapi belum yakin juga sih Bu. Ya, oke. Oke, Ahmad Dhani. Baik, terima kasih Bu. Saya dari FISIP. Kalau menurut saya sendiri, menurut ya Bu ya, kalau yang nominal itu yang seks, yang female, occupation juga, terus closest friend
menurut saya juga termasuk nominal. Lalu untuk yang ordinal itu hanya college grades kalau nggak salah, karena dia bisa ada tingkatannya. Lalu untuk dari age sama berat badan itu rasio. Terus untuk yang initial scores, depression, anxiety, sama yang life satisfaction, menurut saya masuknya interval. Mohon maaf Bu kalau salah. Terima kasih. Oke. Terakhir, Azal silakan. Azal Maulidan Atalah. Ya, nah, saya asal masalah menurut saya kalau data nominal itu ini jenis kelamin dan pekerjaan. Kalau skala nominal, kok nominal apa itu interval itu inisial skor depresi, ketakutan, ini kepuasan hidup. Nah, kalau rasio itu berat badan sama tinggi badan. Ya sama ini kalau skala ordinal ini college grades ini tingkat ya pokoknya nilai A itu. Ya, terima kasih. Ya, Azal dari fakultas apa? Oh, farmasi, Bu. Oh, FF. Oke. Ya. Kita lihat ya pembahasannya. Oke. Untuk name, sex, occupation, closest friend itu adalah skala nominal. Jadi tadi sudah betul ya yang teman-teman kalian jawab tadi. Seks, laki-laki perempuan, nominal, occupation, juga daftar pekerjaan, list-list job itu termasuk nominal. Kemudian untuk initial score, ini depresi, anxiety, life satisfaction, ini termasuk ke bisa interval ya, karena tidak ada nol mutlaknya. Untuk yang ini, age, height, weight ini rasio, betul tadi ya yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya. Kemudian untuk nilai ini termasuk ordinal. Karena apa? Bukan nominal ya. Karena apa? Karena grade itu kan ada A, kalau di UNER ada A, AB, B, BC, D, E. Atau kalau misalnya kita mengikuti penilaian yang di luar A, A-, B, B-, sampai F, itu juga termasuk kategori yang ada tingkatannya. Kemudian untuk ini, yang ini ya, ini termasuk data kualitatif. Jadi datanya itu disampaikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Minggu lalu ya sebetulnya sudah kita bahas kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi kebetulan untuk background-nya si Alis ini dijabarkan dalam bentuk kalimat yang dalam satu paragraf. Nah, ini adalah contoh dari data kualitatif. Kalau yang seperti ini kan datanya kuantitatif ya, karena ada numeriknya atau angkanya. Kemudian kita masuk ke visualisasi data yang lain. Jadi tadi kita sudah mengenal pie chart, line graph, bar graph. Sekarang kita masuk ke histogram. Apa sih histogram ini? Bedanya apa dengan bar graph? Karena kalau kita lihat, juga dalam bentuk batang-batang graf ini ya, bentuk batangan. Nah, histogram ini sebetulnya juga termasuk grafik yang menampilkan beberapa batang yang mewakili rentang-rentang data. Jadi antara 132,5 untuk bar pertama, kemudian bar kedua ini 134,5 dan seterusnya, kemudian frekuensinya atau berapa kali kemunculan berat badan ini di data yang kita punya. Jadi misalnya 132,5 ini ada sebanyak 3 kali dan seterusnya. Untuk histogram ini adalah kita gunakan ketika kita menampilkan tabel distribusi frekuensi. Jadi pada histogram itu ada rentang kelas yang berupa panjang kelas ataupun lebar kelas pada
data tersebut. Kalau misalnya tidak ada rentang panjang ataupun lebar kelasnya untuk setiap data, maka itu adalah bar chart atau bar graph. Nih, contohnya. Manakah yang termasuk bar chart? Manakah yang termasuk histogram? Jawabannya adalah yang termasuk bar chart adalah yang di sebelah kiri. Yang termasuk histogram adalah yang di sebelah kanan. Perbedaannya, coba dilihat, bar chart, red, 8, blue, 7, green, 5, yellow, 9, pink, 6. Jadi, setiap batang graf itu menunjukkan satu nilai, satu kategori data. Kalau histogram ada rentang, baik itu panjang atau lebar kelas, ataupun banyak kelasnya, dan frekuensi. Jadi 1-10 US dollar, item price-nya, frekuensinya sebanyak 20, dan seterusnya. Jadi bedanya jelas ya antara histogram dengan bar chart. Kalau bar chart itu single data untuk setiap bar-nya itu, tapi kalau histogram dalam satu bar terdiri dari kategori atau ada panjang atau lebar kelas untuk setiap barnya itu. Jadi kalau yang ini item price-nya yang harganya 1-10 US dollar, frekuensinya 20. Nah, ini juga untuk yang item harganya 41-50 US dollar, frekuensinya hanya 4. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah sesuai ya dengan ketentuan bar chart, dimulai dari 0, sumbu X dan Y-nya. Nih, kalau untuk histogram, variabel numerik, bar chart untuk variabel kategorik. Ini juga termasuk beda antara bar chart dengan histogram. Jadi, histogram itu variabelnya numerik. Angka. Merepresentasikan angka biasanya dalam bentuk panjang atau lebar dari suatu kelas. Tapi kalau bar chart itu kategorik. Seperti tadi contohnya nominal dan ordinal. Bentuk histogram lebih rapat dan padat. Jadi seperti ini ya histogram. Antar batangnya itu biasanya jarang sekali ada spasinya seperti ini. Walaupun sebetulnya ketika kita menggambarkan bar graph pun kadang-kadang ada yang bentukannya seperti ini. Tidak ada spasinya antar bar. Tapi kalau misalnya memang nanti visualisasinya itu sama-sama rapat, jadi tidak ada spasi seperti ini, maka tadi cara mengetahui ini histogram atau bar graph itu tadi bisa dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Dilihat apakah ada panjang atau lebar kelas untuk kategori tersebut. Kalau ada, maka histogram. Kalau single saja, maka bar. Seperti itu. Jadi ada berbagai cara ya untuk bisa menentukan apakah itu histogram ataupun bar chart. Kenapa kita harus membedakan? Karena histogram ini merupakan visualisasi dari tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara kita menyusun histogram? Kita harus tahu dulu bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Apa itu, Bu, tabel distribusi frekuensi? Pernahkah dulu waktu SMA, karena ini kan semuanya rata-rata masih mahasiswa baru ya, pernahkah ketika SMA belajar bagaimana cara mendapatkan rata-rata dari data yang ada? Rata-rata atau min, median, modus, pernah belajar kan ya? Di soal SBMPTN juga saya rasa ada keluar. Nah, ketika kita punya data, tapi dalam bentuk ini, apa namanya? Sebentar, saya coba anotetkan. Ini.
bentukannya seperti ini, misalkan ini 20, ini 30, ini 50. Pertanyaannya, berapakah rata-rata dari data ini? Berapakah median dari data ini? Berapakah modus dari data ini? Misalkan seperti itu. Ini adalah data yang belum dikelompokkan. Kalau kita sudah mengarah ke distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi atau yang biasanya disebut dengan TDF, maka bentukannya adalah bentuk tabel yang isinya adalah data-data yang sudah dikelompokkan. Nah, histogram akan memvisualisasikan tabel distribusi frekuensi yang isinya data yang sudah dikelompokkan. Jadi bukan bentukannya single data seperti ini. Ini tidak kita bentuk ke dalam histogram melalui tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi? Pertama, kita harus tahu dulu jumlah kelasnya. Kemudian, masukkan angka-angka dalam kelas yang sesuai, kemudian hitung frekuensinya. Berapa kali kelas tersebut muncul pada data. Kemudian, membuat histogram setelah kita tahu tabel distribusi frekuensinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, cara penentuan jumlah kelas. Nah, ini sebetulnya perhitungannya itu bisa sangat matematis ya, maksudnya sangat matematis itu ada tata cara untuk bisa menentukan jumlah kelas. Kalau dibaca dari sini mungkin akan sulit ya, jumlah kelas jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Dari mana kita bisa tahu kelas ini jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar? Besar interval dalam tiap kelas hendaknya sama dalam bilangan yang praktis. Ini apalagi maksudnya gitu ya, karena mungkin tidak ada bayangan. Sebentar saya coba dulu bukakan sumber untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang lain selain dari PPT utama kita hari ini. Bentar ya, saya stop share dulu. Oke, ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Kenapa sih kita harus butuh tabel distribusi frekuensi? Nah, ini sebetulnya materi kuliah saya ya di FTMM. Karena ini dibahas pada pertemuan hari ini, jadi saya lihatkan sebetulnya visualisasinya itu agar kalian mengerti tidak cuma dalam bentuk poin-poin tadi itu seperti apa. Misalnya kita punya data seperti ini. Kalau kita punya data seperti ini kan akan sulit untuk kita baik itu mau analisis maupun mendapatkan informasi dari data ini. Lebih bagus kita buatkan ke dalam bentuk yang seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi atau TDF. Kenapa kita butuh TDF? Yang pertama karena kita punya banyak data, supaya datanya itu bisa kita ringkas dan bisa kita bentuk ke dalam kategori atau panjang kelas, sehingga lebih mudah menentukan dan menganalisisnya nanti. Kemudian, memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data. Jadi, berapa jumlah frekuensinya, berapa tepi bawahnya, berapa tepi atasnya. Kalau bentukannya seperti ini akan sulit. Tapi kalau seperti ini akan membuat kita mudah. Oh, ternyata kelas ketiga itu frekuensinya 5. Kita tidak perlu lagi menghitung kelas ketiga itu nilainya itu antara 51 sampai 60. Kita hitung. Mana yang 51 baris pertama? Tidak ada. Baris kedua tidak ada. Baris ketiga habis waktunya. Seperti itu ya.
Apalagi kalau kita menghitung atau mengolah data yang ribuan. Kemudian yang ketiga, dasar dalam membuat grafik. Histogram, tadi yang sedang kita bahas di data dan pustaka. Selain histogram, nanti ada juga kata-kata yang mungkin akan kalian dengar, polygon frekuensi ataupun OGIF. Nah, ini adalah 5 tahap untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Kita urutkan dulu datanya, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian kita tentukan range-nya atau jangkauannya. Range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum, nilai minimum ini kita dapatkan dari data yang sudah terurut tadi. Kemudian tentukan banyak kelas. Banyak kelas ini kita bisa dapatkan hasil dari aturan Sturges. Rumusnya bagaimana? Banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Kemudian, setelah kita tahu berapa banyak kelas yang kita butuhkan, maka kita bisa menentukan panjang ataupun lebar kelasnya. Dengan rumus, panjang kelas sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Rentang atau range, hasilnya ini tadi, dibagi dengan hasilnya banyak kelas dengan rumus aturan Sturges tadi. Kemudian tentukan nilai ujung bawah kelas atau tepi bawah untuk setiap interval, terutama untuk interval pertama. Jadi tadi kita punya data ini misalkan. Kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling maksimum atau yang paling tinggi. Kita dapatkan di sini 35 nilai yang paling kecil, 99 nilai yang paling tinggi. Kemudian range-nya kurangkan 99 dikurang 35, dapatlah 64. Kemudian kita hitung banyak kelasnya berapa yang kita butuhkan dari nilai ujian yang sudah diurutkan ini tadi. Dari sini bisa kita pakai aturan Sturges, banyak kelas 1 plus 3,3 dikali log N. Datanya ada 80, ini total datanya dari 35 sampai 99 ini ada 80 data, maka rumusnya adalah 1 plus 3,3 dikali log 80. Hasilnya adalah 7,28 sama dengan 7. Maka banyak kelas adalah 7. Banyak kelas itu maksudnya seperti apa? Ini ya. Kelas ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelas. Kemudian kita panjang kelas, cari panjang kelasnya. Range dibagi banyak kelas. 64 dibagi 7, 9,14. Kita bulatkan ke atas untuk memudahkan dalam menyusun TDF-nya. Jadi 10 ya. Maka panjang kelas atau lebar kelas ini loh. Ini adalah panjang kelas. 31 sampai 40, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 10 nilai ujian di kelas pertama. 10 nilai ujian di kelas kedua, 10 nilai ujian di kelas ketiga, dan seterusnya. Kemudian, tentukan nilai batas bawah kelas pertama, batas bawah kelas untuk kelas pertama, dan kelas seterusnya. Ini tujuannya apa? Untuk kita membuat nilai ujian ini, rentangnya. Tadi kita tahu kalau nilai ujian ini yang paling kecil 35. Maka 35 ini berada pada kelas pertama. 99 akan berada pada kelas ke-7, karena tadi kita punya 7 kelas. Nah, mana nilai paling kecil untuk kelas pertama? Yang termasuk di dalamnya adalah nilai ujian paling kecil tadi, yang ada di data. Maka dari sini kita bisa mengatakan atau membuat 31 menjadi nilai paling kecil untuk kelas pertama. 35 apakah termasuk di kelas pertama? Termasuk, karena 31 sampai 40. Kemudian untuk kelas terakhir nilai paling tinggi tadi 99. Nah, 91 sampai 100 ini termasuk ke kelas ke-7, kelas terakhir untuk data ini. Apakah termasuk nilai maksimumnya ke dalam kelas terakhir? Masuk. 99 ada di rentang 91 sampai 100. Nah, inilah bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Inilah nanti yang akan digambar ke dalam bentuk histogram.
Makanya histogram berbeda dengan bar chart. Jadi dari sini pasti sudah akan langsung tahu, oh ini bukan histogram, ini bar graph. Ini bar graph, bukan histogram. Nah, kira-kira seperti itu. Kita kembali ke materi data dan pustaka. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya mendapatkan kelas. Kemudian menentukan jumlah kelas menggunakan aturan Sturges. Jadi tadi nih ya, rumusnya K sama dengan 1 plus 3,322 log N atau 1 plus 3,3. Dua-duanya tidak diikutkan juga sama. Penentuan batas kelas, ini tadi juga sudah saya sampaikan di PPT yang sebelumnya, bagaimana caranya membuat batas kelas. Ini contoh perhitungannya tadi. Ini sebetulnya sama ya dengan step by step yang sudah saya jelaskan lewat PPT sebelumnya. Jadi nanti silahkan yang ini dengan contoh berbeda, kalian coba di kertas mungkin atau di buku. Silahkan nanti ada data ini, caranya sesuaikan dengan step by step, sesuai dengan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nih bentukannya. Tabel distribusi frekuensi. Ada frekuensinya, ada rentang dalam bentuk panjang ataupun lebar kelas. Jadi di sini banyak kelasnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan panjang atau lebar kelasnya 20 sampai 29,99. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi yang sederhana. Yang detailnya itu kan tadi yang bentukannya seperti yang saya sampaikan di PPT yang satunya tadi ya. Nah, ketika kita buat histogram dari tabel distribusi frekuensi ini, bentukannya seperti ini. Nah, ini jelas bukan bar graph, tapi histogram. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan scatter plot. Apalagi scatter plot ini sebetulnya sama bentuk untuk memvisualisasikan data, sama seperti histogram, bar graph, line graph, pie chart. Hanya saja scatter plot ini salah satu tipe grafik yang menampilkan titik-titik dalam koordinat kartesian untuk menunjukkan hubungan antar dua dataset. Misalnya seperti apa? Ini ya. Ini adalah contoh dari scatter plot. Nah, scatter plot ini bentukannya memang titik-titik atau dot-dot, jadi tidak berbentuk gambar garis atau bar atau lingkaran. Jadi memang dia berapa sih sebaran dari data ini, misalkan seperti itu. Nah, contoh kasusnya ini. Suatu kecamatan dikumpulkan data berat badan dan usia sejumlah balita. Ditunjukkan dengan scatter plot. Sumbu X, umur balita, sumbu Y, berat badan. Terlihat ada banyak balita yang berusia 10 bulan, ternyata memiliki berat badan antara 7 sampai 10 kilo. Nah, ini adalah dot-dot yang merepresentasikan balita tadi. Jadi, terlihat ada banyak ya. Ini umurnya X, Y-nya adalah berat badan. Nah, ini juga bisa kita gunakan ketika kita ingin memvisualisasikan data. Ketika kalian buat programnya atau dalam bentuk aplikasi, nah ini juga bisa ya. Jadi nanti ketika kita masukkan Excel-nya, kemudian dengan bantuan program atau aplikasi tadi, kita bisa langsung dapatkan scatter plot-nya bentuk seperti ini, itu juga bisa untuk memudahkan. Nah, mungkin nanti bisa, kalau ada data-data yang butuh scatter plot, tapi otomatis mungkin nanti yang dari FEB atau FISIP, itu nanti bisa kerjasama dengan mahasiswa dari FST, yang statistika, atau matematika, atau sistem informasi, bisa kerjasama dengan FTMM, yang sains data, atau kecerdasan buatan. Nah, ini mereka
biasanya bermainnya itu sistem ya, by sistem, ada data, kemudian mereka buatkan program komputernya, kemudian langsung jadi hasilnya seperti itu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa dari satu data itu mahasiswanya itu bisa kolaborasi untuk mendapatkan satu hasil yang tersistem atau yang otomatis. Seperti itu kira-kira. Ini juga, jadi ini juga bentuk scatter plot, tapi berbeda jenisnya. Sebetulnya tergantung ya nanti kalian ingin menggunakan scatter plot itu dalam bentuk apa. Tapi sepengalaman saya ketika saya bermain di scatter plot, maksudnya saya harus menampilkan data itu dalam bentuk scatter plot, bentuk seperti ini saja itu sudah cukup representatif untuk menyampaikan informasi dari data yang kita punya atau menjawab studi kasus tergantung dari studi kasus yang kita bahas dengan menampilkan scatter plot sebagai hasil kesimpulan dari olahan data tersebut. Tapi ketika ingin lebih detail lagi scatter plotnya, bisa mencoba asosiasi linear positif, asosiasi linear negatif, asosiasi non-linear, ataupun tidak ada asosiasinya. Nah, antara linear dengan non-linear ini juga berbeda. Nah, mungkin tidak dibahas pada data dan pustaka karena sudah terlalu jauh ya scatter plot yang jenis ini. Nanti ketika kalian sudah memang membutuhkan scatter plot yang linear, non-linear, atau no association ini, bisa berdiskusi dengan dosen sebagai pembimbing, atau nanti dengan timnya kalian ketika kalian mungkin ikut lomba gitu ya. Nanti silahkan dieksplorasi lebih jauh mengenai scatter plot linear dan non-linear. Kemudian visualisasi selanjutnya ada yang kita sebut dengan stem and leaf. Jadi ini berbeda dengan scatter plot, berbeda dengan histogram, berbeda dengan bar, line, pie chart. Stem and leaf plot ini sebetulnya sih lebih unik ya. Kenapa saya bilang unik? Nanti akan kita lihat ya. Stem and leaf plot ini membantu dalam memvisualisasikan bentuk distribusi data yang sering digunakan dalam analisis eksplorasi. Contohnya seperti ini. Nih, ketika kita punya nilai ujian 72, 49, dan seterusnya sampai 91, ini bisa kita buatkan stem and leaf plot-nya seperti ini. Stemnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leaf-nya 9, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 1. Cara membacanya stem and leaf plot ini seperti ini loh. Jadi 4, stem, leaf-nya 9, itu artinya memuat data 49. Stemnya 5, leaf-nya 578, artinya memuat 55, 57, 58. Begitu juga dengan stemnya 7, leaf-nya 233, 558. Artinya di data tersebut ada 72, 73, 73, 73, 75, 75, 78. Jadi dari stemnya ini itu digunakan sebagai digit awal untuk setiap leaf-nya. Kira-kira begitu ya, kesimpulan yang paling gampang untuk kita menjelaskan stem and leaf plot ini. Jadi ini juga 91, artinya stemnya 9, leaf-nya 1, memuat data 91. Nah, ini unik lagi. Bagaimana cara kita menentukan apakah data ini cocok dengan scatter plot, atau histogram, atau stem and leaf, dan lain-lain? Itu nanti kita lihat dulu datanya. Apakah datanya cukup ditampilkan dengan histogram lewat TDF? Atau lebih gampang ketika kita buat dot-dotnya dengan scatter plot? Atau bisa dengan diagram dahan daun ini, stem and leaf ini. Jadi nanti silakan lihat datanya, diskusikan dengan teman kelompok,
ataupun dosen pembimbing. Nah, ini tadi ya bentukannya. Kalau kita punya data seperti ini, kumpulan data belum dikelompokkan, kita ingin menampilkan dalam bentuk stem and leaf, sama seperti TDF tadi. Kalau TDF, histogram, ada step by step langkah-langkah yang kita lakukan. Kalau stem and plot ini, ya seperti ini. Yang 2, 21, 23, 23. Maka di sini ini 21, 23, 23. 256, ada 25 dan 26. 25, 26, dan seterusnya. Jadi dari stem and leaf ini juga sama merepresentasikan data yang ada di atas ini, atau kumpulan data yang kita punya. Ini pun tadi bisa kita bentuk ke dalam histogram dengan TDF. Banyak kelasnya berapa, kita hitung ringnya berapa, kemudian tepi batas bawah untuk kelas pertama itu berapa, dan seterusnya. Jadi banyak ya visualisasi data yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang terakhir untuk hari ini. Setelah kita mendiskusikan tadi, skala data itu ada nominal, ordinal, kemudian interval, ini kok internal ya? Interval dan rasio. Kemudian tadi visualisasinya juga ada berbagai macam. Untuk kategorik itu ada bar, graph, line graph, sama pie chart dengan masing-masing ketentuannya. Kemudian tadi untuk interval dan rasio bisa kita gunakan histogram, bisa kita gunakan scatter plot, baik itu yang linear maupun yang non-linear. Bisa juga kita gunakan stem and leaf atau diagram daun dan seterusnya. Sebetulnya masih ada banyak ya, seperti OGIF dan lain-lain seperti yang saya sampaikan di slide yang berbeda dengan slide utama data dan pustaka hari ini. Itu sebetulnya juga bisa digunakan untuk menampilkan visualisasi data. Jadi ketika kita punya data, kita harus tahu dulu sebetulnya skala data, pengukuran data yang kita punya itu termasuk apa? Kategorik atau non-kategorik. Kalau kategorik, itu kan tadi nominal dan ordinal. Maka ketika kita memvisualisasikan, bisa kita gunakan bar graph, line graph, pie chart. Pie chart harus 100% jumlahnya. Kalau mau kita dimensikan 3 dimensi pie chart-nya, harus merepresentasikan betul-betul sama seperti persentase dalam bentuk 2 dimensi. Karena tadi ya, jangan sampai ada graf yang menyesatkan, muncul seperti graf-graf yang menyesatkan tadi. Kemudian, kalau untuk line dan bar, itu pastikan sumbu X dan Y-nya berada atau mulai dari 0. Jangan sampai sumbu X dan Y-nya itu mulainya di 50, mulainya di 1 juta, dan seterusnya. Karena itu termasuk bar graph ataupun line graph yang tidak valid informasi yang diberikan atau tidak kredibel. Begitu juga dengan interval dan rasio. Kalau kita interval dan rasio menggunakan skala data yang non-kategorik, bisa dengan histogram, TDF, bisa dengan scatter plot, dot-dot, yang merepresentasikan sumbu X dan sumbu Y juga di scatter plot, baik itu nanti kalau mau lebih jauh ada yang non-linear, linear, ataupun no association, atau tidak ada asosiasi sama sekali di scatter plotnya. Dan yang terakhir, bisa juga dengan stem and leaf. Jadi data tersebut kita kelompokkan berdasarkan stemnya, kemudian leaf-nya berapa. Yang awalannya 2 ada berapa, yang awalannya 4 ada berapa, yang awalannya 7 ada berapa. Kemudian nanti kita buatkan tabel seperti stem and leaf yang sudah kita jelaskan atau saya jelaskan di slide sebelumnya. Kira-kira itu ya yang bisa kita ambil untuk materi pertemuan hari ini. Ini adalah tabel untuk memudahkan kalian mengetahui definisi ataupun perbedaan dari setiap jenis data, nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi ini ya, nominal untuk mengidentifikasi tidak ada klasifikasi dan kategorisasi dalam bentuk tingkatan. Kalau ordinal itu ada jenjangnya, ada tingkatannya.
Kemudian interval dapat dihitung jaraknya, tapi angka 0 mutlaknya itu tidak wajib ada. Biasanya juga tidak disebutkan ketika kita menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman, dosen, rekanan, dan lain-lain. Kalau rasio itu ada angka 0 mutlaknya. Tadi contoh lainnya, selain dari contoh slide di PPT juga sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Kemudian ini beberapa aspek pengukuran yang dipertimbangkan ketika kita berbicara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi ini sebetulnya kalau untuk data dan pustaka ini sifatnya hanya mengetahui ya, kalian mengetahui kalau ada aspek-aspek seperti ini ketika kita mengukur, baik dengan skala nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Ketika kalian nanti mengolah data secara langsung, ini bisa digunakan, tapi bisa juga tidak. Kenapa? Contohnya interval. Interval itu biasanya kita gunakan t-test atau ANOVA. Tapi ketika kalian nanti punya data yang skala datanya itu interval, bisa saja uji statistiknya itu bukan ANOVA ataupun t-test, karena ini kan hanya beberapa saja ya. Jadi nanti ada beberapa uji statistik lain yang bisa kalian implementasikan terhadap data yang kalian punya atau data yang akan kalian olah. Kira-kira itu untuk hari ini. Jadi nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham, silahkan saya buatkan lagi forum diskusi di e-learning-nya. Silahkan kalian tuliskan pertanyaannya di forum diskusi tersebut. Nanti saya jawab atau nanti teman-teman yang lain yang mungkin tahu jawabannya juga bisa membantu memberikan pencerahan kepada teman yang belum paham terhadap sub materi tersebut. Oke, jadi untuk minggu ini tidak ada yang harus kalian kerjakan seperti latihan di minggu lalu ya. Jadi hari ini silakan kalau misalnya masih belum paham, tanyakan di forum diskusi, atau kalau sudah paham, ya sudah, nanti minggu depan kita ketemu dengan materi yang baru. Kalau misalnya sungkan, tanya di forum diskusi, silakan bisa di Google atau buka e-book referensi data dan pustaka di link Google Drive yang sudah ada di e-learning-nya juga. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Maaf Bu, izin bertanya. Silakan Mayang. Ini untuk absennya gimana? Lewat yang di presensi hebat itu? Apa kan nggak ada link presensinya kan? Adanya kan presensi mahasiswa yang nanti Zoom-nya langsung ke sini. Iya, Pushmi ya. Apakah masih ada kelas ini yang belum bisa masuk lewat Pushmi? Coba di raise hand dulu. Apakah tadi 80 mahasiswa kelas ini masih ada yang masuk bukan lewat Pushmi, atau misalnya ada teman yang membagikan linknya masuk lewat link itu, atau sudah lewat Pushmi semua? Rizky Nur Azizah? Kenapa Rizky masih masuk lewat link Zoom langsung? Izin menjawab, Bu. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Jadi begini, Bu, menurut pengalaman yang sebelumnya, itu banyak dosen mengatakan bahwa aplikasi Pushmi itu belum digunakan, Bu, untuk saat ini. Itu masih digunakan setelah UTS. Nah, mulai dari itu, saya tadi masuknya pakai link yang di Cyber. Tapi di situ dicantumkan bahwa kodenya belum ada. Lantas saya mengambil dari kode daripada Pushmi itu sendiri, Bu. Jadi saya ini nanti maksudnya pakai yang di akun Cyber. Oh, oke. Sebetulnya tadi pagi itu adminnya data dan pustaka ini bilang kalau link Pushmi itu sudah bisa digunakan. Jadi minggu depan itu saya harapkan kelas ini sudah masuk lewat Pushmi semua. Ya, minggu depan. Jadi jangan ada yang masuk lewat link Zoom di Cyber ataupun link Zoom yang dapat dari temannya. Jadi usahakan masuk dulu lewat Pushmi. Kalau misalnya masih tidak bisa, barulah pakai link yang ada di Cyber ataupun link yang didapatkan dari teman sekelas. Misalnya sudah ada grupnya, misalkan seperti itu ya. Nah, karena sampai hari Jumat kemarin itu sebetulnya
sudah bisa saya katakan pushme-nya itu mulai teratur dibanding 2 minggu sebelumnya. Jadi sudah mulai tidak banyak yang salah kelas ketika klik pushme yang ada di presensi mahasiswa ya. Yang mengatakan pushme setelah selesai UTS, itu mungkin kalian pastikan dulu itu dosen di fakultas kalian atau tim dosen data dan pustaka. Karena begini, kebetulan kan saya juga Kapten e-learning untuk Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin ya, kebetulan. Sama seperti kalau dari vokasi itu ada Bu Septi, kalau dari Fakultas Hukum itu ada Bu Nilam, Fakultas Sains dan Teknologi itu ada Bu Nania. Nah, sama, saya juga di FTMM itu saya yang menghandle untuk e-learning dan LMS-nya FTMM. Untuk beberapa fakultas, memang pushme untuk mata kuliah fakultas itu ada yang digunakan atau aktif pada saat setelah UTS. Tapi untuk mata kuliah pembelajaran dasar bersama, data dan pustaka ini salah satunya, itu tetap menggunakan pushme normal dari minggu pertama mestinya, kalau tidak ada kendala seperti salah kelas dan lain-lain. Jadi kemarin itu untuk minggu pertama dan minggu kedua itu sebetulnya masih pemutihan. Jadi kalau misalnya masih ada link pushme yang salah, itu dilaporkan, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh tim dari PDB-nya. Nah, untuk minggu ketiga ini, kalau memang masih ada yang bermasalah, seperti Rizky tadi, itu nanti akan saya coba laporkan dulu ke tim PDB-nya. Jadi nanti tim PDB-nya bisa melihat linknya Rizky itu masih ada yang salah atau seperti apa. Kalau misalnya mahasiswa lain, yang lain selain Rizky, sudah masuk lewat pushme, itu sudah tidak ada harus absensi manual lagi. Jadi presensinya kalau sudah lewat pushme, sudah akan langsung ke record di Cyber Campus-nya, Cyber Campus akademik dari tim PDB. Nah, untuk yang bertanya, saya sudah lihat, Bu, histori saya di presensi mahasiswa, tapi untuk hari ini atau minggu lalu itu belum terekam. Apakah tidak termasuk ke dalam tidak hadir di kelas? Yang pertama, itu kemungkinannya bisa saja belum disinkronisasi oleh tim PDB-nya, sehingga di kalian masih kosong, tapi sebetulnya data itu sudah terekam di tim PDB, karena kan butuh sinkronisasi. Sinkronisasinya itu kebetulan belum tersistem otomatis. Jadi masih butuh klik sinkronisasi, gitu ya, paham ya maksud saya? Jadi ada tombol sinkronisasi yang harus diklik oleh tim admin PDB-nya. Jadi silakan ditunggu saja. Jadi kalau bisa, masuklah lewat pushme, mulai pertemuan minggu depan ya, karena kita kan pertemuan cuma sekali seminggu. Jadi minggu depan itu jangan ada lagi yang masuk lewat selain pushme. Coba dulu pushme-nya untuk pertama kali kalian masuk kelas ini. Toh juga saya mulainya kan 9:05 setiap kali pertemuan. Jadi 5 menit itu sengaja saya berikan supaya mana tahu masih ada yang ingin bersiap-siap dulu, coba masuk link pushme-nya belum bisa, kemudian lewat Cyber Campus. Kalau Cyber Campus-nya juga masih belum oke, bisa masuk lewat link Zoom yang sudah ada di grup atau didapatkan dari teman yang lain, itu juga silakan. Tapi kalau misalnya pushme-nya sudah bisa, jangan masuk lewat Cyber Campus atau link Zoom teman kalian. Jadi masuklah lewat pushme. Jadi tadi selain Rizky Nur Azizah, sepertinya sudah masuk lewat pushme semua ya untuk kelas data dan pustaka hari ini. Atau masih ada lagi selain Rizky Nur Azizah tadi? Oke, kalau tidak ada yang bersuara, tidak ada yang resen, saya anggap semuanya sudah oke ya, link pushme-nya. Jadi nanti Rizky saya bantu untuk menyampaikan ke tim PDB untuk presensi pada minggu ketiga perkuliahan hari ini. Jadi yang tadi yang bilang setelah UTS, Bu, itu tolong dipastikan dulu apakah itu yang mengatakan adalah dosen di fakultasnya masing-masing
atau dosen PDB yang lain. Maksudnya untuk mata kuliah yang lain. Setahu saya untuk data dan pustaka itu semuanya mulai dari hari Kamis atau Rabu minggu lalu itu sudah disuruh masuk lewat Pusmi dulu. Kalau misalnya tidak bisa atau masih bermasalah, baru masuk lewat link Zoom yang sudah diberikan ke kami tim dosen. Oke, Raffi, ada yang mau disampaikan? Bu, izin bertanya terkait masalah presensi yang tidak terrecord lewat Pusmi itu. Punya saya minggu lalu itu banyak yang tidak terrecord gitu, Bu. Terus kayak kebanyakan masuk dari apa? Ada kayak mata kuliah yang bukan punya saya gitu, Bu. Jadi kayak di punya saya tuh nggak ada Komkas, Bu. Cuman di situ ada Komkas kayak seperti itu, Bu. Nah, Itu iya, bagaimana ya, Bu ya? iya. Jadi memang begini ya. Ini jadi lewat ya waktunya. Ya, saya jelaskan pertanyaan Raffi, habis itu kita tutup ya, karena jam 11 kan ada kuliah data dan pustaka kelas lainnya ya. Nanti kepakai link Zoom ini, nanti kita dimarahi sama kelas yang lain. Oke, saya jawab pertanyaannya Raffi, karena itu tadi e-learning adalah hasil sinkronisasi dari Cyber Campus. Jadi setiap fakultas punya Cyber Campusnya masing-masing untuk mengelola fakultas-fakultas itu. Kemudian tim PDB punya Cyber Campus untuk mengelola mata kuliah PDB, baik itu Komkas, data dan pustaka, agama, KWN, Pancasila, dan lain-lain. Nah, di sini e-learning itu mengikuti cyber akademiknya, Cyber Campus akademik masing-masing fakultas dan tim PDB. Jadi ketika kalian sudah masuk ke kelas A misalkan, itu ternyata kalian pindah kelas. E-learning-nya kan tetap ada di e-learning-nya di Hebat kalian, karena sudah disinkronisasi oleh tim PDB-nya. Bagaimana caranya menghilangkan kelas yang bukan kelas kalian di e-learning? Kan sudah ada formnya tuh, link Google Form yang diberikan dari kapten fakultasnya kalian masing-masing, silahkan diisi. Nanti akan dibantu oleh kapten fakultas ataupun DSI untuk menghapus kelas yang double tadi. Kemudian link Zoom yang di Pushme, kalau masih mengarah ke kelas yang lain, selain dari kelas yang tertera pada detail jadwal Pushme di presensi mahasiswa itu, silahkan laporkan lewat, kalau nggak salah ada formnya juga ya dari DSI, silakan masukkan ke Google Form tersebut, kemudian nanti akan diproses oleh tim PDB bersama dengan DSI. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi silakan nanti dipastikan kembali ke dosen ataupun kapten e-learning fakultas masing-masing. Yang setelah UTS itu mata kuliah apa? Jangan sampai salah persepsi. Jadi kalau misalnya di FTMM, itu memang betul Pushme-nya untuk mata kuliah fakultas kami itu mulai setelah UTS. Tapi untuk PDB itu dimulai ketika minggu pertama sampai akhir kuliah. Jadi itu dulu yang harus dipastikan. Jadi biar tidak salah ya, nanti takutnya setelah UTS, Bu, ternyata itu untuk mata kuliah fakultas, bukan mata kuliah PDB. Nanti kalian yang akan rugi di absensi, karena kalian hadir tapi tidak terekam hadir karena lewat link lain yang bukan link Pushme. Kayak itu saja ya, karena sudah jam 10.54. Untuk permasalahan presensi dan lain-lain, nanti saya coba sampaikan ke tim PDB bahwa kelas ini masih ada yang bermasalah link Pushme-nya supaya nanti bisa di cross check gitu ya. Untuk materi kalau ada yang mau ditanyakan bisa tuliskan di forum diskusi e-learning hebatnya masing-masing. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi keaktifan kalian ketika kita berdiskusi untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu hari Senin depan di jam 9 sampai 10.40. Oke, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu.